Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sahib siyadah wal riyasah Al-Mukarram Naib Rasul Jumhuriyah Hadratus Syekh Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin Atawalallahu baqa'ah Zukhran lana wal ummah. Sahibil fadilah Sayyidi wa maulai Ar-Ra'isul Am lil Jam'iyah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Miftahul Akhyar A'azzahullah bi'izzih wa karamahu bikaramih. Hadratil ru'asai syuriyah, hadratil mustasyarin, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama dari Tanfidiyah, hadir di sini antara lain Sekjen PBNU Akhil Aziz Dr. Insinyur Kiai Haji Hilmi Faisal Zaini Hasan Abdurrahman dari Cirebon, dan Akhil Aziz Dr. Kiai Haji Dr. Marsudi Syuhud, terkenal di LC, Azzahullah, Dr. Kiai Haji Hanif Saha Ghafur, ketua-ketua lembaga badan otonom, terutama Ketua Lembaga Dakwah Kiai Haji Agus Salim, Imam Besar Masjid Istiqlal Sahibil Fadilah Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, Guru Tak, betul ya, Guru Tak, Al-Mukarramah Ukhtil Azizah Ibu Hajjah Yani Abdurrahman Wahid A'azzahullah, Gubernur DKI yang diwakili oleh Sekda DKI Kiai Haji Marullah, ini tamatan Madinah, LC Madinah, Sekda DKI ini. Sadatul Habaib wal ulama syayikh wal asatidh, sadati wa sayyidati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyul khudur. Malam ini boleh kita sebut haflatul maulud, boleh kita katakan haflatul maulid. Boleh dua ya, maulud atau maulid. Kalau kita katakan haflatul maulud, berarti kita sedang menghormati, memperingati bayi yang dilahirkan, yaitu bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Cirebon biasanya mengatakan muludan. Boleh juga dikatakan haflatul maulid. Artinya yang kita peringati, yang kita rayakan ini hari, waktunya, zamannya, hari di mana di hari itu Rasulullah SAW dilahirkan. Boleh maulud, boleh maulid. Yang pertama kali mengadakan haflatul maulid ini dalam sejarah Islam adalah Khalifah Fatimiyah Al-Mu'izz lidinillah, ketika baru datang dari Tunis, putra Abdullah Al-Mahdi dari dinasti Mahdawiyah yang ada di Tunis, masuk Mesir mengalahkan dinasti Ibn Talun tahun 361 Hijriah. Maka Al-Mu'izz lidinillah pertama perintah membangun Masjid Jami' Al-Azhar. Kemudian kota dinamakan Al-Qahirah, yang menang, artinya yang menang, kota Al-Qahirah. Kemudian mengadakan haflatul maulid besar-besaran, itu tahun 363 Hijriah. Jadi yang pertama kali mengadakan maulid adalah Khilafah Fatimiyah di Mesir. Kemudian nanti
dari ahli sunnah, yaitu Syamsud Daulah atas perintah Nizamul Mulk di Irak mengadakan Maulid Rasul, Haflatil Maulid Rasul sekitar tahun 500-an ketika sedang berkecamuk perang salib, dengan mengadakan perayaan Maulid Nabi besar-besaran yang niatnya untuk mempersatukan barisan umat Islam. Jadi yang pertama kali mengadakan Maulid bukan Syamsud Daulah Nizamul Mulk, bukan. Itu yang dari ahli sunnah. Yang pertama kali mengadakan Maulid adalah Khilafah Fatimiyah tahun 363 Hijriah. Ada sebagian saudara kita, tapi di Jakarta nggak ada, barangkali Pak Marullah ya, yang menganggap haflah Maulid ini bid'ah. Di Jakarta ada nggak yang bilang gini ya? Ada nggak di Jakarta ini? Nggak ada. Bid'ah, dolalah, wa kullu bid'atin dolalah finnar. Yang mengadakan Maulid Nabi sesat, masuk neraka. Ini ngajinya belum tamat itu. Paling-paling keluaran pesantren kilat, jenggotnya saja yang panjang. Memuji-muji Nabi Muhammad itu terjadi sejak zaman Rasul, sejak zaman Nabi masih hidup. Para sahabat berlomba-lomba memuji Nabi Muhammad. Bahkan bibinya sendiri Sofia binti Abdul Muttalib, bahkan Hasan bin Thabit, banyak sekali yang muji-muji Nabi Muhammad. Sayyidina Ali dikumpulkan menjadi satu kitab 4 jilid, dikumpul oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dengan judul Al-Madaih An-Nabawiyah. Tapi yang terkenal puji-pujian yang digubah oleh Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Dia ini mencaci maki Nabi Muhammad keterlaluan. Kakaknya sudah masuk Islam, namanya Bujair. Dia mengatakan, Bujair, kamu itu kumpul-kumpul dengan Muhammad, dengan teman-teman Muhammad, minum arak, mabok. Kalau sudah mabok, Muhammad mengeluarkan kata-kata kalam atau kata-kata rangkaian kata ngigau. Maksudnya wahyu, maksudnya Quran, maksudnya sih. Ngigau itu, mabok itu. Ala abligha anni Bujairan risalatan fahallaka mimma qulta waihaka hallaka saqaka bihal ma'munu ka'san rawiyatan fanhalakal ma'munu anka wa'allaka. Kamu setiap malam diminumi, dikasih minum oleh Ma'mun, Muhammad Ma'mun itu arak khomer, maka sehingga khomer nanti membuat dia mabok, mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas, yaitu yang dianggapnya wahyu, padahal itu hasil mabok itu. Pokoknya Ka'ab bin Zuhair ini mencaci maki Nabi Muhammad, dan syairnya ini dihafal oleh masyarakat, anak-anak kecil, masyarakat di pasar-pasar, hafal itu, dihafal. Akhirnya para sahabat menghadap Nabi Muhammad, ya Rasulullah, izinkan saya akan mencari saudara Ka'ab bin Zuhair. Kalau saya ketemu, kalau saya menemukan, izinkan saya akan menyembelihnya, dan saya habisin, saya bunuh. Biasanya Rasulullah biasanya jangan begitu biasanya ya. Kali ini tidak. Kali ini bilang Rasulullah jawabnya silahkan. Jadi sahabat dapat izin dari Rasulullah mencari Ka'ab bin Zuhair, dan kalau sudah bisa menangkapnya dihabisin. Kali ini mengizinkan, kali ini. Ya sudah silahkan. Sekarang pun kono lah. Dicari. Sebelum jumpa Ka'ab bin Zuhair ketemu, mendengar bahwa dia lagi DPO. Apa DPO itu? Daftar pencarian orang. Ketakutan. Datang ke Madinah pas waktu subuh datangnya. Nabi baru saja selesai sholat subuh. Ka'ab bin Zuhair mukanya ditutupin dengan syal yang merah itu. Ya, syal Saudi itu yang warna merah. Kalau hijau ahli bait, kalau hijau ini. Itu merah itu. Mengajak beberapa teman yang dulu kenal, Abu Bakar kenal, Umar kenal, agar menemani menghadap Nabi Muhammad. Nggak ada yang mau. Kamu sendiri aja, saya takut menemani kamu. Akhirnya dia maju ke depan sambil mengatakan, Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Ya, saya dengar sahabat-sahabatmu lagi mencarinya, dan kalau bisa menangkapnya akan membunuhnya. Ya, kalau dia datang ke sini,
minta maaf, kau maafkan enggak? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, kamu percaya enggak dengan Islamnya? Saya percaya. Akhirnya dia buka tutup mukanya dengan mengatakan, ana Ka'ab bin Zuhair, if'al ma syi'ta bi. Sayalah orangnya Ka'ab. Yang mencaci maki kamu itu saya. Saya inilah orangnya. Silakan apa yang kamu lakukan, silakan. Mau kamu bunuh, mau kamu ludahin, silakan. Nabi tersenyum, memaafkan. Dia langsung membaca kalimat syahadatain, masuk Setelah masuk Islam, keluar syairnya. Refleks itu, karena dia penyair betul. Banat su'adu fa qalbil yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda makbulu tas'al wushatu janabaiha wa qiluhum innaka yabna abi salma la maqtulu nubitu anna rasulallahi aw'adani wal afu inda rasulillahi ma'mulu mahlan hadaka alladhi a'taka nafilatal qur'ani fihi mawa'idhu wa tafsilu hatta wada'tu yamini la unazi'uhu fi kaffi dhi naqimatin qiluhul qilu la dhaka ahyabu indi idh ukallimuhu wa qila innaka mansubun wa maslulu inna rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qainuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhum min nasi Dawuda fil haija sarabil. Wah, kalau saya baca semua saya menjadi 3 nanti. Saya datang kemari memohon maaf atas segala kesalahan saya. Saya yakin engkau akan maafkan. Sehingga saya temukan lututku dengan lututnya Nabi Muhammad. Saya letakkan 2 tanganku di atas lututnya dengan ketakutan. Ladzaka ahyabu indi. Itu posisi yang sangat saya merasa takut di situ. Tapi dia memaafkan. Sungguh engkau Rasulullah, engkau adalah Rasulullah bagaikan pedang yang tajam made in India yang bisa memisahkan antara hak dan batil, antara yang baik dan yang tidak baik. Engkau datang dari suku Quraisy, dari kota Mekah, diikuti oleh para sahabat yang gagah berani tapi berhati mulia. Walhasil Nabi Muhammad dipuji-puji setinggi langit. Nabi tidak mengatakan, tidak melarang, jangan muji-muji saya bid'ah, enggak tuh. Jangan muji-muji saya bid'ah, musyrik, enggak tuh. Malah Nabi memberi hadiah selimut yang lurik-lurik. Kalau selimut yang polos, bahasa Arabnya battaniyah, muttaqiina ala furushim batainuha min istabrok. Itu selimut polos. Kalau selimut Nabi yang dikasihin kepada Ka'ab ini lurik-lurik, bahasa Arabnya burdah. Apa jawab? Burdah. Selimut yang lurik-lurik made in China. Lah harganya 150 apa ya di pasar Senen lah. Spray kita biasa pakai spray dulu. Ini kenang-kenangan dari saya. Terima kasih atas pujian. Artinya apa? Nabi Muhammad ridho. Nabi Muhammad senang dipuji walaupun tidak merentah. Kalau orang sekarang kan perintah, wartawan sudah muji-muji gitu kan ya. Nabi enggak perintah. Perintah tidak, tapi setelah dipuji menerima dengan senang. Kalau tidak percaya, ente enggak percaya, ayo kita pergi ke Istanbul, Turki. Masih ada terawat dengan baik burdahnya Rasulullah di Museum Topkapi Istanbul sebagai zikro, kenang-kenangan yang khalidah. Insya Allah sampai hari kiamat akan ada. Selimutnya Nabi Muhammad yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair masih terawat di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Percaya tidak? Kalau nggak percaya, ayo ke Turki dengan saya. Tiketnya beli sendiri. Dikira saya tiketin apa? Itu bukti fakta sejarah. Dari situ setiap ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burda. Burda banyak, sudah saya katakan tadi 4 jilid. Itu burda semua namanya itu. Disebut semuanya burda, 4 jilid itu.
Tapi yang terkenal di Indonesia burdah karangan Syekh Muhammad Sa'id Al-Busiri dari Iskandariyah, murid daripada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi murid daripada Syekh Abdul Hasan Asyadili. Asyadili murid dari Syekh Abdul Salam bin Mashish. Abdul Salam bin Mashish murid dari Syekh Shu'aib Abu Madan Al-Ghauth. Kuburan di Wahron, Aljazair. Kalau bin Mashish di Tituan, Maroko. Asyadili di Kenatra, Mesir. Abdul Abbas Al-Mursi di Iskandariyah. Begitu pula Muhammad Al-Busiri di Iskandariyah. Beliau sakit stroke 1 bulan. Mimpi jumpa Nabi Muhammad. Seperti sama sering kan ya? Sering ya? Seperti ente sering kan mimpi jumpa Nabi Muhammad? Jawab, sering kan? Sering kan? Gak pernah. Kalau mimpi jumpa gendruwo, tuyul merkayangan dedemit. Dalam mimpi itu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sakit. Saya punya niat akan menggubah qasidah, memuji-muji engkau. Izinkan. Ya silakan, silakan. 1 minggu beres. Dikarang 1 minggu. Mimpi lagi. Sudah selesai Rasulullah, sudah tamat. Coba saya ingin tahu, dengar. Dibaca. Setelah saya membaca, fatabas sama Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Wa masaha jasadahu, musap-musap badannya. Fata'afa, sembuh. Bisa jalan besoknya itu. Karena mimpi jumpa Rasulullah dan dikosok-kosok. Wah, sampean kalau mimpi jumpa Rasulullah dikosok-kosok ganteng banget nanti besoknya itu. Tapi kelihatan gak ada yang ganteng, ini berarti kan gak ada yang jumpa Rasulullah. Termasuk saya belum pernah juga. Burdah ini dikarang oleh Abu Al-Busiri, Muhammad Al-Busiri, sangat terkenal. Ada cerita. Hampir sama dongengnya. Saya punya guru, dosen, Syekh Abdul Aziz Ubaid. Syekh Abdul Aziz punya sepupu, namanya Muhammad ibn Ubaid Al-Mahmasoni. Ceritanya Muhammad ini sejak umur 14 tahun sudah hafal Quran. Nah, bapaknya ngomong, kamu hafal burdah ya, kamu hafal burdah itu. Dalam hatinya, untuk apa hafal burdah? Hafal Quran sudahlah. Setelah tua, si Muhammad ini setelah tua sakit stroke. Ingat, bapak dulu merintah saya suruh ngapalin burdah. Dia ngapalin, sembuh. Ini terbukti ini mas, yang cerita guru saya, dia sepupunya itu, yang sakit itu. Jadi hampir mirip sama dengan pengarangnya. Amin tadakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjaro mim muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadal barku fi dhalma'i min idami famali aynayka in qul takfu fahamata wa mali qalbika in qul tastafik yahimi ayah sabus sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arikta li dzikril bani wal alami wa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was wah panjang ini. Saya hafal sejak kecil saya. Sebenarnya harus kita semua harus hafal burdah. Kenapa? Barzanji harus hafal, Daiba, Simtud Duror harus hafal. Tadi hafal-hafalan apa baca tadi? Yang tadi itu. Hafal-hafalan baca. Hafal. Harus hafal. Kenapa? Kenapa? Kalau bukan kita yang ngapal, siapa? Yang suruh ngapal siapa? Abu Bakar Basir suruh ngapal. Enggak bakal. Yang suruh ngapalin burdah siapa kalau bukan kita? Milik kita. Sarawat kita. Kekayaan kita, khazanah kita. Maulid Al-Barzanji, Ad-Dibai, Salat Badar, Simtud Duror, burdah. Ayo kita hafal. Kalau ada Rais Syuriah nggak hafal burdah, nggak hafal Barzanji, membaca masih baca tidak hafal, jangan kasih berkat. Suruh pulang sendiri. Masa Rais Syuriah nggak hafal? Suruh pulang pakai ojek, nggak usah diantar. Kalau Tanfidia nggak hafal pantas kalau Tanfidia. Harus hafal. Milik kita. Kalau bukan kita yang hafal, hilang itu. Hilang kalau bukan kita yang hafal. Gak ada yang doyan. Kecuali kita yang Nahdlatul Ulama yang doyan.
Alhamdulillah sekarang masih banyak yang hafal burdah. Guru saya Kiai Ali Maksum kalau sambil beberes sambil geremeng burdah. Yang dibaca burdah sambil beberes apalah. Yang dihafalkan tuh, yang dibunyikan tuh burdah. Begitu pula ayah saya. Nah, artinya apa artinya? Amin tadzakuri jironim bidi salami mazad tadam anjarami mukratim bidam. Kenapa engkau selalu menangis sampai air matamu bercampur darah? Karena nangis tidak berhenti-henti sampai air matanya bercampur darah. Apakah karena engkau sedang rindu kekasihmu yang ada di dusun? Di mana? Di dusun Idom? Atau kalau engkau teringat suatu malam gelap gulita, angin bertiup kencang di desa Kazimah? Kenapa matamu gak bisa tidur? Kenapa tidak enak makan, gak enak minum? Kenapa kamu resah, gelisah? Pasti kamu sedang tergila-gila, pasti kamu lagi mabok cinta. Paham gak? Ya, kenapa kamu ini gelisah, nangis terus? Pasti kamu sedang mabok cinta. Pasti itu, gak usah mungkir. Fakaifa tungkir hubban ba'dama syahidat bi'alaika udul damas saqam. Kelihatan kamu nangis terus, mengalir terus air mata sampai kurus, kamu ini kurus, kelihatan kamu gak bisa mengingkari, kamu lagi mabuk cinta. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar, saya lagi mabok cinta, saya lagi gendeng, lagi tergila-gila, lagi rindu, kangen, sangat kangen, rindu, sampai aku menangis gak henti-hentinya. Tapi kalau kamu tahu siapa yang sedang kurindui, yang sedang kucintai, yang sedang kukangeni, pasti kamu akan memakluminya. Ya la imi fil hawal madziratan minni ilaika ansaf talam talumi. Kamu akan menginsafi, mengakuilah, memaklumilah bahwa saya sampai begini nih. Siapa sih yang kamu rindukan, yang kamu cintai? Saya nangis bercampur darah. Yang ku kangeni, yang ku rindukan, yang ku tangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi syafa'atu likulli hawlim minal ahwali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasim faqal nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Yang kukan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Mudrikah bin Khuzaimah bin Mudar bin Ma'ad bin Nizar bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nakhur bin Sharuh bin Arhu bin Falid bin Abir bin Arfakshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Qinan bin Mihlayil bin Anush bin Syith bin Harmus bin Adam alaihissalam. Yalah, masa hafal, gak akan hafal sampean. Semua leluhur Nabi Muhammad itu yang saya sebut namanya dijaga dari perbuatan zina. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang berbuat zina. Hafizul ilah rahmatan li Muhammadin abahul amjada saunan lismi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Leluhur Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Itu dijamin oleh Allah, leluhur Nabi Muhammad. Kalau leluhur kita dijamin gak ya? Leluhur kita jamin gak ya? Insya Allah. Nah, itulah
Nabi Muhammad yang kita peringati hari lahirnya, seorang nabi besar, khatamul anbiya mursalin, yang berakhlak mulia. Setelah 10 tahun jadi nabi, Quraisy semakin meningkatkan kebenciannya, permusuhannya. Bani Hashim kecuali Abu Lahab. Bani Hashim muslim atau enggak Islam kecuali Abu Lahab dibekot di jurang Shib Amir. Shib itu jurang, Shib Amir sekarang sudah jadi jalan, sudah enggak ada. Quraisy tidak boleh hubungan dengan Shib Amir, dengan Bani Hashim dan Shib Amir. Jual beli enggak boleh, menyapa enggak boleh. Sampai kelaparan Bani Hashim dibekot oleh Quraisy. Tapi kalau malam-malam ada yang kasihan ngirim makanan, ya jual makanan, makanya disebut suqul lail. Pasar malam itu bukan malam berhura-hura, pasarnya jual belinya di waktu malam. Abu Jahal sudah tidur lah kira-kira. Tahun pertama pamannya Abu Thalib yang selalu membackup meninggal dunia ketika di bekot Shib Amir. Kemudian 3 hari kemudian istrinya Khadijah al-Kubra, istri yang sangat setia, yang sangat membela, yang hidup semati dengan Nabi Muhammad, meninggal dunia. Itulah disebut dengan Amul Huzn. Tapi akhirnya Quraisy kasihan juga, boikotan diselesaikan, dicabut. Nabi punya pikiran, coba saya dakwah di kota lain, barangkali kota lain bisa menerima dakwah Islam. Pergilah Nabi Muhammad ke Taif, 85 km sebelah selatan Mekah, ditemani oleh Zaid bin Harithah. Nah, di Taif 1 bulan dakwah, mengajak agar orang beriman, masuk Islam, meninggalkan penyembah berhala. 1 bulan tidak satu pun orang Taif mendengar dakwah Nabi Muhammad. Satu aja nggak dapat orang, nggak dapat pengikut. 1 bulan itu. Bahkan anak muda dikumpulkan oleh yang tua-tua agar misu-misu, mencaci maki Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, Muhammad Kahin. Bukan hanya itu, malah mereka mengusir Nabi Muhammad dengan melempari batu. Wa amma ta'ifa du'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa ghuraw bihi as-sufaha wal 'abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i ala. ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاكها لهذا العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه عطر اللهم قبره الكريم شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأما الطائف دعوا ثقيفا, Nabi Muhammad menuju kota Taif, berdakwah di sana. Falam yuhsinu bil ijabati qirah, mereka tidak menerima dengan baik. Bahkan wa aghraw bis sufaha wal abid, budak-budak anak-anak muda mencaci maki, mengusir. Bukan hanya mengusir, wa ramauhu bil hijarati, mereka melempar dengan batu hatta khudibat bid dimain ala, sampai sandalnya berwarna merah kena darah. Sandalnya Nabi Muhammad sampai merah warnanya karena penuh dengan darah. Di situ para malaikat menawarkan diri. Malaikat yang jaga gunung, malaikat yang jaga angin, malaikat jaga angin puting beliung lah kira-kira itu, atau jaga gempa bumi, menawarkan diri menjadi relawan. Muhammad, dari tadi saya lihat ente ini sabar banget ya, Masya Allah. Dilempari malah, Allahumma diqawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum ini karena mereka tidak tahu, nggak ngerti, maka mereka melempari saya. Kalau mengerti nggak akan melempari. Ya Allah, biasa ente ini dilempari, kemudian mendoakan. Coba Muhammad yang tegas kayak Nabi Musa dulu. Nabi Musa sabar. Setelah kaumnya keterlaluan, datangkan Allah seperti apa, baru saya beriman. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fakhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ketika Bani Israel, sebagian enggak, semua enggak, Musa datangkan Allah seperti apa, baru saya beriman. Kalau enggak beriman. Nabi Musa habis sabar. Ya Allah, orang-orang ini habisin sajalah, enggak usah dikasih hidup.
Semua yang ngomong seperti itu disambar petir, sa'iqah, mati semua. Gitu Muhammad. Ente ya Allah, perintah saya. Orang Taif saya balikkan tanahnya apa? Saya hancurkan, saya datangkan apa? Gempa yang bisa berjalan itu apa namanya? Gempa yang bisa berjalan itu? Likuifaksi, saya bisa itu. Terus saya kirim angin puting beliung, saya bisa itu. Ente malah yang tegas ke Nabi Nuh itu loh, Muhammad. Itu Nabi Nuh. Ketika habis kesabarannya, dakwah 900 tahun, yang beriman cuma 50 orang. Berdakwah 950 tahun, yang iman cuma 80 orang. Habis sabarnya. Wa idh qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Nabi Nuh habis sabarnya, ya Allah, mereka yang kafir habisin sajalah. Kalau nggak dihabisin nanti punya anak kafir lagi, punya cucu kafir lagi, punya cicit kafir lagi. Datang banjir topan, mati semua. Kecuali yang ikut Nabi Nuh, 80 orang naik perahu. Gitu loh Muhammad. Ente dari tadi kalau kena batu, Allah mati qaumi. Kena batu, Allah mati qaumi. Gimana sih? Kalah gini gimana sih? Kayak orang NU dah. Apa jawab Nabi Muhammad? Fasalahu malakul jibali fi ihlaki hali hadza wal asabiyyah faqala inni arju ay yukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Tidak malaikat, saya tidak seperti Musa, tidak seperti Nuh. Saya tidak seperti mereka. Saya adalah saya. Kalau mereka belum Islam, orang yang sekarang ini, saya tunggu anaknya. Kalau anaknya belum Islam, saya tunggu cucunya. Itu cicitnya, keturunannya, insya Allah Islam semua. Betul kan? Taif sekarang orangnya Islam semua kan? Taif. Itu sekarang ini orang sekarang Ats-Tsaqafi. Mohon maaf. Dubes Saudi di Jakarta namanya Ats-Tsaqafi nih. Ats-Tsaqafi itu turunan Bani Tsaqif. Semua dulunya yang melempari Nabi Muhammad itu, kakak leluhurnya itu. Sekarang Islam semua kota Taif itu. Itu berkat doa Nabi Muhammad dan berkat kesabarannya. Pulang dari Taif dengan berdarah-darah, istirahat di sebuah kebun korma, kebun anggur. Sambil bersandar. Yang punya kebun anggur melihat ada orang rupanya lagi sedih, capek, berdarah-darah lagi. Jadi menyuruh budaknya namanya Adas. Coba ini bawa satu piring anggur. Itu kasihan ada orang lagi bersandar di pagar tuh. Adas. Nabi Muhammad diberi anggur, makan satu. Sebelum makan, Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget. Ma sami'tu hadhil kalimat takhruj min famil Arab. Saya enggak pernah mendengar kalimat bismillah keluar dari mulutnya orang Arab. Saya baru kali ini mendengar ada kalimat bismillah keluar dari mulutnya orang Arab. Nabi Muhammad tanya, "Lah kamu siapa?" "Saya dari Ninawa." Kalau sekarang Mosul, kota Mosul dulu Ninawa, kotanya Nabi Yunus. "Saya di sini jadi budak. Bukan karena saya melarat miskin, bukan. Tapi saya jalani jadi budak karena ingin jumpa dengan Faraklit, Nabi akhir zaman yang akan membebaskan umat manusia dari kegelapan. Menurut kitab suci yang saya baca, ini sudah saatnya lahir nih. Dan di daerah sini, sekitar sini, gak jauh-jauh di sinilah." Paham gak dongnya ini? Jadi kata Adas, saya kesini jadi budak ini dalam rangka mencari, mudah-mudahan jumpa dengan Faraklitus, orang atau nabi terakhir yang akan membebaskan dunia dari kezaliman dan kegelapan. Menurut kitab suci saya sudah lahir, sudah ada dan di sekitar sini. Nabi menjawab, "Ana dzalikal Faraklit." Sayalah orangnya yang kamu cari. Langsung Adas berdiri mencium Nabi Muhammad dan masuk Islam. Jadi Nabi Muhammad 1 bulan di Taif, pulang dengan muka berdarah, tidak ada satu masuk Islam, mendapat pengikut 1 orang tapi berkualitas. Orang punya yang membaca kitab suci, yang punya agama sebelumnya masuk Islam. Adas masuk Islam, itu orang yang berkualitas daripada orang yang masuk Islam tapi enggak berkualitas. Setelah itu berdoa Nabi Muhammad sambil bersandar di pagar itu. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin
anta rabbi wa rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatajamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bighadabun alayya fala ubali wa yara anna afiyataka awsa'uli na'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat adh-dhulumat wa asala 'ala amri ad-dunya wal akhirah min an yanzila bi ghadabuk aw yahila 'alayhi sakhatuk lakal utba hatta tarda wa la haula wa la quwwata illa bik. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu. Aku mengadu atas kelemahan diriku. Bagaimana orang mereka musuh aku? Apakah engkau biarkan aku terhina, aku tersiksa oleh musuh atau orang asing yang akan selalu menyakiti aku? Asalkan engkau tidak murka kepadaku, gak peduli. Silahkan orang memusuhi saya, silahkan orang melempari batu, asal engkau ya Allah tidak marah kepadaku. Itu doanya Nabi Muhammad. Ini kalau dibaca, kalau kita lagi kena susah, baca ini insya Allah hilang susahnya. Insya Allah. Insya Allah kalau lagi rezekinya seret, baca ini rezekinya banyak. Asalnya rajin usahanya. Nabi pulang sebelum masuk kota Mekah, minta suaka kepada orang musyrik. Orang musyrik tapi baik hatinya, namanya Mut'im bin Adi. Mut'im, saya akan kembali pulang ke Mekah, minta dilindungi ya. Pulang Muhammad, saya lindungi kamu dari musuh-musuh kamu. Ini artinya apa? Artinya orang Islam ketika sedang dalam keadaan darurat minta perlindungan kepada non-muslim itu boleh. Nabi Muhammad minta suaka perlindungan kepada Mut'im bin Adi waktu itu masih musyrik. Ini salah satu secuil, sedikit sejarah Rasulullah SAW. Yang jelas Nabi Muhammad orang yang sangat pemaaf, santun, wabil mu'minina raufur rahim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang paling penting lagi Nabi Muhammad adil seadil-adilnya. Ketika ada pencuri perempuan, ternyata pencurinya putra Utsman bin Maz'un, tokoh sahabat. Kemudian Satpol PP yang ronda itu, yang keliling itu usul, ya Rasulullah dilepas saja ya. Ini anaknya orang besar ini. Dilepas saja, dibebaskan aja ya, diputihkan aja lah. Siapa sih? Artinya Utsman bin Maz'un. Nabi marah, ya Usamah, wallahi lau saraqat Fatimah binti laqata'tu yadaha. Usamah, demi Allah, seandainya maling yang kamu tangkap itu Fatimah anakku, bawa sini, saya akan motong tangannya. Mudah-mudahan semua yang ada di Indonesia ini seperti ini. Kapolrinya, jaksanya, ketua Mahkamah Agung, siapa lagi? Semua pemimpin Indonesia mudah-mudahan siapapun yang salah harus dihukum, walaupun anak saya hukum yang seadil-adilnya. Mudah-mudahan itu mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Suatu ketika ada sahabat bertengkar dengan orang Yahudi di pasar. Nggak sengaja sahabatnya mukul, mati. Rupanya sakti banget kayak Pak Marsudi, kira-kira saktinya lah. Enggak niat membunuh, tidak niat membunuh, pukul mati. Nabi marah besar, murka besar dengan mengeluarkan statement, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma rihatal jannah. Barang siapa sekali lagi membunuh non muslim, nanti di hari kiamat berhadapan dengan saya. Barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan mencium bau surga, enggak akan masuk surga. Ini membunuh non muslim, apalagi membunuh. Lah di Afghanistan ini sekarang ya Allah luar biasa itu. Perempuan yang keluar dari rumah tanpa muhrim dan mukanya dibuka, tangkap dan dikasih cacat, dikasih cedera, telinganya potong atau telinga atau hidungnya dipotong atau pipinya dilukai, itu hukumannya. Biduan-biduan, penyanyi-penyanyi dikumpul tembak semuanya. Karena apa? Nyanyi itu haram. Jadi nyanyi itu haram, membunuh tidak haram. Paham gak? Nyanyi itu haram, tapi membunuh tidak haram. Tidak begitu sebenarnya. Penyanyi dikumpulkan, diajak bertaubat, diajak kembali ke jalan yang benar. Bukan dibunuh caranya, itu enggak. Karena haram, nyanyi haram, bunuh. Jadi nyanyi itu haram, membunuh tidak haram. Itu di Afghanistan sekarang. Coba, sesama muslim, 100% muslim Afghanistan itu. Sunni 99% madhabnya Hanafi, Maturidi, Tarekat Naqsyabandiyah 1% Syiah. 40 tahun perang saudara itu di Afghanistan. Nah, jauh beda dengan apa yang dicontohkan oleh Muhammad SAW, membunuh non muslim musuh saya.
siapa yang membunuh non-muslim, zimmi, musuh saya, kata Nabi Muhammad. Saya akan menjadi pembelanya, menjadi pengacaranya, advokatnya yang dibunuh itu. Oleh karena itu, mari kita tiru, kita teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Nabi pergi haji, ketika di padang Arafah khutbah panjang, khutbah hajjatul wada. Yang penting, ayyuhan nas, inna dima'akum haram wa amwalakum haram wa ardakum haram kahurmati yaumikum hadza wa syahrikum hadza wa baladikum hadza. Wahai manusia, bukan orang Islam saja, bukan orang Arab saja, orang manusia siapapun. Nyawamu suci, properti harta milikmu suci, dignity kehormatanmu suci. Seperti sucinya wukuf di Arafah ini, hari ini, seperti sucinya bulan haji ini, seperti sucinya kota suci Mekah ini. Jadi barang siapa membunuh orang atau merendahkan dignity harga diri seorang atau merampok harta orang, berarti menginjak-injak kesucian wukuf Arafah, kesucian bulan haji, kesucian kota suci Mekah. Ini deklarasi human right 15 abad yang lalu sebelum adanya PBB. Nabi Muhammad sudah mendeklarkan hak asasi manusia. Tidak pandang bulu siapapun manusianya, musliman kana au ghairu muslim, araban au ajamiyan. Tidak boleh kita hina dignitinya, kita rendahkan, kita rampok hartanya, atau kita habisi nyawanya. Ini deklarasi human right 15 abad yang lalu. Mudah-mudahan malam ini kita semua dapatkan barokah wa syafaah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua hidup tenang, damai. Bangsa Indonesia diangkat dari penyakit COVID-19. Semuanya sehat, bekerja, aman, damai, akur, rukun, kompak di bawah naungan NKRI. Insyaallah kita mendapat kebebasan mengamalkan agama Islam dengan sebebas-bebasnya. Walaupun negara kita bukan negara Islam, negara Pancasila, tapi kita bebas mengamalkan syiar-syiar Islam, sholat, haji, baca Quran, maulid Nabi, istighothah, silakan bebas sebebas-bebasnya. Walaupun kita bukan hidup di negara Islam. Syukran wa dumtum fil khair wa barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah ulasan sejarah dan untayan hikmah yang telah disampaikan oleh orang tua kita, Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Hadirin yang kami muliakan, kami ucapkan terima kasih wabil khusus kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Selanjutnya, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan ruang konferensi video. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Yang kayak dulu, ya. Secara virtual aja berdiri sebenarnya. Hadirin kami silahkan untuk duduk kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menginjak kepada acara selanjutnya adalah untayan hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita, orang tua kita, pimpinan kita, kepada Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi as-salana al-ijtima' liqiraati nahwi mu'jizatil anbiya wasyarihim
khususan sirah wa syama'ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzikri mu'jizatihim wa jihadihim wa juhudihim alladzi la yakhlu min wa'dhin mu'athirin liqulubil mu'minin wala syakka anna dzalika matlubun syar'an liqaulihi ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fu'adak wa balaghana anna inda dzikris al-anbiya was salihin tatanazzalur rahmat min rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna mam bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd. Hadratil kuramal izza wal ulama wal masyayikh al abajil yang terhormat al-mukarram sahibul fadilah wasyiyadah al-fadil Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden yang baru saja meninggalkan tempat yang mulia, Hadratil Mukarram Kiai Haji Profesor Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU yang telah banyak memberikan mawaid husna terutama tentang sirah nabawiyah, syama'il perjuangan panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadi sebuah motivasi dalam kehidupan kita. Perjuangan, pengorbanan adalah hal yang selalu menyertai para pemimpin-pemimpin kita. Hadratil Mukarram Imam Besar Masjid Al-Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, Sekjen PBNU, Bapak Insinyur, Doktor Insinyur ya, Kiai Haji Faisal Hilmi Zaini. Kali ini saya insya Allah tidak salah menyebut. Al-Mukarram Kiai Haji Marsudi Suhud, Bapak Kiai Haji Hanif, Ukhti Al-Azizah Al-Hajjah Ning Yeni Abdurrahman Wahid, lembaga dakwah yang terus memerankan perannya sebagai corong sekaligus penerang PBNU dengan segala kegiatannya, kegiatan-kegiatan skup nasional yang selalu mendatangkan berbagai penceramah dari daerah-daerah sekaligus untuk memberikan tasjian lahum. Semoga Allah memberikan kekuatan dan pahala yang berlipat ganda yang dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Agus Salim yang didamping oleh sekretaris yang sangat Kiai Haji Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Betul Bukhari Muslim. Hadirin hadirat musyahidin musyahidat rahimakumullah jami'an. Tadi sudah banyak. Dan itu adalah syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang tentu ini bisa memberikan motivasi, tasbitan pada hati kita untuk terus melanjutkan perjuangan, juhud dan jihad yang semua itu membutuhkan pengorbanan. Bukan sekedar beliau berdarah-darah di dalam menyampaikan dakwah, tapi ancaman pembunuhan, pengusiran, dan terjadi sehingga disitulah titik tolak Islam dengan peristiwa hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para musyahidin musyahidat, hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Bagaimana kita tidak mengungkapkan rasa gembira dan senang atas kelahiran beliau. Beliau itu adalah afdhur rahmah, yang mana Al-Quran sendiri tadi sudah disitir oleh Ketua Lembaga Dakwah, disebutkan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sampaikan Muhammad dengan anugerah Allah dan kasih sayang Allah. Fabidzalika, maka dengan anugerah dan kasih sayang Allah, falyafrahu, maka tampakkanlah kegembiraan hai jagat raya ini. Jadi falyafrahu ini fa'ilnya adalah alam, bukan manusia, bukan jin, tapi seluruh alam jagat raya ini. Dalam ayat ini diperintahkan untuk menampakkan idharul farah was surur, menampakkan rasa gembira dan sukacita atas wujudnya rahmat dan anugerah. Sedangkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akbarur rahmatin, lahirnya, dohirnya rahmat terbesar yang pernah terjadi di permukaan bumi ini. Maka dalam hadis yang sahih dalam kitab Al-Mustadrak sebutkan, innama ana rahmatun muhdat, bahwa sesungguhnya aku Nabi besar Muhammad SAW adalah rahmatun, sebuah rahmat muhdat yang dihadiahkan kepada umat. Wujudnya beliau adalah wujudnya rahmat. Tadi sudah banyak kita dengarkan. Saudaraku, setelah kita mendengar betapa perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat umat ini di berbagai negara umat Islam sudah banyak mengalami musibah, kemunduran, perpecahan, dan lain sebagainya. Dan itu pun telah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Abi Daud dari sahabat Amr bin As menyatakan, yusiku ayyatia zamanun yughbarbalun nas gharbalatan. Qalu ya Rasulullah, kaifa bina ya Rasulullah. Tapi hadis itu masih ada kelanjutan, wa tabqa khuthalatun minan nas. Qala Rasulullah SAW, marajat uhuduhum wa amanatuhum wakhtalafu wa syabbaka asabi' Rasul hakada. Rasulullah mentasbik, ngapurancangkan ini, menggambarkan betapa umat ini mengalami perpecahan, perbedaan yang sudah sulit diurai, seperti ngapurancangnya Rasulullah seperti ini. Artinya apa? Ada gambaran dari Rasulullah SAW. Dekat sekali masanya umat itu akan mengalami sebuah perpecahan, perbedaan, pemahaman yang salah di dalam agama ini. Amanah menjadi ghanimah. Perbedaan, perpecahan yang sudah sulit untuk bisa dipersatukan. Bagaikan
tangan yang sedang ngapurancang seperti ini. Sudah merasuk sedemikian dalam. Dan Rasulullah menggambarkan watabqa khuthalatun minan nas. Kebanyakan sudah demikian, sisanya karena orang-orang pilihan sudah banyak yang ditimbali oleh Allah, terutama di masa pandemi ini. Kader-kader terbaik banyak yang sudah dipanggil oleh Allah. Watabqa khuthalatun minan nas. Sisanya adalah khuthalah. Khuthalah itu resek, sampah atau sisa-sisa atau kulit-kulit yang tidak bisa diayak lagi. Yang baik-baik, yang halus-halus sudah sukses. Ya, ditimbali oleh Allah dengan membawa kebaikannya. Tapi tinggal khuthalah. Itu dulu. Kalau dulu saja sudah digambarkan fatabqa khuthalatun minan nas, reseknya, ampasnya, apakah itu bukan kita semuanya kira-kira? Kita perlu menjawab betul kita. Tapi kita khuthalah yang siap untuk didaur ulang, dilembutkan kembali, diperhalus kembali, diperbaiki kembali, mencontoh, memperjuangkan sirah-sirah nabawiyah seperti apa tadi yang telah disampaikan, maka kita pun akan mengikuti kesuksesan-kesuksesan yang dialami oleh para kader-kader terbaik yang telah mendahului kita. Allahumma amin. Para hadirin hadirat, syahidin syahidat rahimakumullah. Bagaimana tidak gembira? Kalau kita buka surat Maryam, itu banyak perintah-perintah kita diperintahkan untuk menyebut sejarah tarikh perjuangan para anbiya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Ada apa enggak? Ada apa enggak ini? Buka surat Maryam. Wadhkur fil kitabi Musa. Bahkan sampai wadhkur fil kitabi Maryam. Dua sosok ini nabi. Kita diperintah untuk menyebut, untuk mengungkap sejarah, untuk mengadakan ya semacam peringatan ini, menjelaskan perjuangan para anbiya dan rasul. Bahkan dalam mukadimah saya sebutkan wa kullan naqussu min amba'ir rusul ma nuthabbitu bi fu'adak. Masing-masing para nabi dan rasul aku ceritakan padamu Muhammad. Sejak rasul dulu sampai Nabiullah Isa alaihi wassalatu wassalam diceritakan oleh Allah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya diperingati sejarahnya. Ditunjukkan pada Rasulullah. Linutsabbita agar memantapkan perjuangan. Semua itu contoh dan gambaran agar kamu tidak mundur dalam sebuah perjuangan berdakwah apapun yang kau alami. Karena itu pun dialami oleh para anbiya dan rasul. Dituding sebagai orang gila, tukang sihir, diancam pembunuhan, dan itu dialami oleh para. Dan sekarang kamu mengalami itu sesuatu yang memang sudah menjadi sebuah hal yang dimiliki di dalam sebuah perjuangan. Beriringan di dalam sebuah perjuangan. Jadi wadzakkirhum ini perintah peringatan. Tawadkur fil kitabi Ibrahim ini perintah agar kita memberi peringatan. Jadi sejak dulu peringatan itu sudah ada. Sampai Sayyidah Maryam pun diperintah wadkur fil kitabi Maryam. Ulama Ahlussunnah Jamaah Sayyidah Maryam adalah minal aulia. Jadi peringatan aulia, ada haul, itu ada semua. Bahkan Allah pun mengirimkan ucapan selamat atas kelahiran Nabi Yahya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Itu Allah mengucapkan ucapan atas kelahiran Nabi Allah Yahya alaihissalam. Bahkan Nabi Isa pun menyebutkan
wassalamu alayya yauma ub'atsu wa yauma amut. Al-ayah. Jadi sejahtera atas kelahiranku, kata Nabi Isa alaihissalam. Ya. Wassalamu alayya. Ucapan kesejahteraan padaku. Yauma wulidtu, di saat aku dilahirkan. Jadi Nabi Isa sendiri memperingati peringatan maulidnya. Nah tadi sudah disebutkan, peringatan maulid di hukum bid'ah dituduh ini. Quran sendiri, Allah sendiri memberikan ucapan selamat atas kelahiran Nabiullah Yahya. Nabi Isa sendiri mengucapkan selamat atas kelahiran beliau sendiri. Makanya ada, tadi di khutbah kami saya katakan, alladzi as-salanal ijtima' liqiraati syama'il wa mu'jizati al-anbiya dan seterusnya dan seterusnya. Karena apa? Itu akan memberikan penguatan hati kita untuk terus memperjuangkan apapun yang dihadapi. Bagaimana tadi disebutkan juga panglima perang kira-kira abad ke-7 Hijriah. Kalau Masehinya masuk abad 12. Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kelahiran Kurdi. Tapi diberikan keistimewaan oleh Allah. Hampir 200 tahun umat Islam berperang menghadapi tentara salib. Selalu kalah. Akhirnya dikumpulkanlah umat ini. Diadakan peringatan maulid besar-besaran. Untuk menyatukan hati. Tadi sudah diterangkan. Dan sejak saat itulah. Maka Islam mencapai sebuah kemenangan. Artinya peringatan maulid ini. Memang sebuah momentum. Untuk bagaimana kita menyatukan visi, misi, langkah, perjuangan. Dan menguatkan semangat kita. Untuk terus bisa melaksanakan sebuah amanah besar. Harapan kami, harapan kita semuanya malam ini kita pulang dengan membawa semangat. Ada tasbih di dalam hati kita. Ada kekuatan dalam hati kita untuk bersatu. Perpecahan sejak zaman dulu, bahkan di Qanun Asasi disebutkan, ya, disebutkan ada sebuah dawuh, innallaha lam yukti bil furqati khairan la minal awwalin wa la minal akhirin. Allah tidak akan memberikan kebaikan sama sekali dengan perpecahan-perpecahan yang ada. Baik itu sejak awal maupun fa innal qaum idza la'ibat qulubuhum wa tafarraqat ahwa'uhum lam ya'lamu atau lam ya'rifu al-maslah ammah maqaman wala yakununa ummatan muttakhidah bal kanu ahada taksabum jami'a wa qulubuhum syatta. Jadi perpecahan itulah penyebab kelemahan kita. Sebesar apapun jumlah kita sebagai warga Nahdiyat di dalam organisasi Nahdlatul Ulama yang terbesar. Bukan hanya terbesar di dunia, sampai di akhirat. Ya, karena ADRT kita tidak pernah mencantumkan bahwa mereka anggota yang meninggal dunia dicoret dari keanggotaan. Tidak ada. Bahkan kalau ada anggota Nahdlatul Ulama yang meninggal dunia, di Lailatul Ijma' dibacakan surat Al-Fatihah. Hadiah pada anggota kita yang baru meninggal. Masih disebut anggota Nahdlatul Ulama. Nah, kalau ini dijumlah, dihitung semua. Jelas ini terbesar dunia dan akhirat jumlahnya. Tapi kalau semua itu masing-masing, sendiri-sendiri, mutafarriqin. Tafarraqat qulubuhum wa ahwa'uhum. Allah tidak akan memberikan sebuah kebaikan
sedikit pun. Karena apa? Orang yang berpecah tidak akan bisa melihat manfaat maslahat ammah sebagai makom mahmud yang bisa menjadi senjata di dalam kita memberikan sebuah perjuangan dakwah. Alhamdulillah peringatan ini tetap berlangsung. Semoga terus menjadi penguat hati kita. Semangat kita pulang dari sini ada semangat baru. Semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Semangat untuk memperjuangkan Islam. Semangat untuk berdakwah, tentu dakwah yang menarik. Dakwah yang merangkul bukan memukul. Dakwah yang membina bukan menghina. Dakwah yang mendidik bukan menghardik. Artinya dakwah yang membina dan tidak membinasakan. Semoga niat yang baik ini, bahkan malam ini kita menampakkan rasa sukacita saja, insya Allah sudah akan membuahkan hasil yang apalagi ingin meneruskan perjalanan. Ini hikmah dan faedah daripada ayat fabidzalika falyafrahu. Senang semua ini hati malam ini? Senang. Coba Saman buktikan senang atas kelahiran Rasulullah SAW 15 abad yang lalu. Dan mudah-mudahan setiap waktu manakala kita khususnya mendengarkan nama beliau disebut, kita ungkapkan rasa senang dan sukacita, akan terjadi sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Ya, insya Allah utang-utang ke sahur. Biasanya itu kalau bicara hutang ke sahur itu aminnya itu semangat. Baik hutang tahunan, bulanan, mingguan, harian, jam-jaman, menitan, semua mudah-mudahan yang hadir di sini dan yang mau mendengarkan mendapatkan rizki yang melimpah, bisa melunasi semua. Khususnya mudah-mudahan semangat perjuangan tumbuh dan husnul khatimah. Kira-kira ini yang bisa kami sampaikan. Kurang mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah untayan ibrah yang sangat berharga yang telah disampaikan oleh guru kita Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar. Dan untuk menyempurnakan keberkahan kita pada malam hari ini, kita minta kepada guru kita, Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA untuk memimpin doa bagi kita semua. Fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala Allah wa billah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma ya madadal mumiddin wa muddatal mamdudin wa maddatal madin, ya man antal madad wa minkal madad wa min ghairika la madad, nas'aluka bil mamdudil mamdudi minka ila mamdudik, anta muddana bi madadin azim nuhassilu fihi munaya wa naqaru fihi a'daina wa nahmi bihi ma'ina wa naj'alhu husnina min amamina wa wara'ina wa nastajlibu fihi salahina wa nastadfi'u fihi fada'ina wa nakuna minal mamdurin al-mumiddin al-mustamiddin alladhina la khawfun alaihim wa la hum yazanun.
Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyika wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wadfa'na al-bala wal waba wal juzam wal fahsya wal syada'id wal fitan wal mihan wa su'il akhlaq ma dhahara minha wa ma batan an biladina Indonesia wa sa'ir buldan ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad waj'alna min kulli hammin farja wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli bala'in afiyah. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa nas'aluka 'aisha as-su'ada wa manazil asy-syuhada was-sabr 'alal bala wan nasr 'alal a'da. Allahumma ya sababan idzan qata'atil asbab wa ya farjan idza ghallaqatil abwab bihaqqi surah alam nashrah li nabiyyika Muhammadin sayyidil ahbab an taj'ala bainana wa baina kulli bala wa waba khususan COVID-19 hijaban wa antafad alaina. Ya Allah ya afu, malam ini hamba-Mu dari keluarga besar Nahdlatul Ulama bersimpu di hadapan-Mu di rumah-Mu yang mulia ini untuk memperingati maulid junjungan kami Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bermunajat bersama agar segenap warga bangsa kami terhindar dari musibah dan malapetaka yang lebih besar. Harapan kami semua di sini tiada lain kecuali memohon ampunan, bimbingan dan pertolongan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajarilah hamba-Mu agar bukan hanya pandai mensyukuri nikmat-Mu, tetapi juga pandai bersabar terhadap cobaan-Mu. Bukan hanya mampu bersikap ikhlas, tetapi juga mampu bersikap istiqamah. Bukan hanya bisa bersikap kritis, tetapi juga bisa bersikap santun. Bukan hanya berani melakukan kebenaran, tetapi juga takut melakukan pelanggaran. Bukan hanya pandai melihat kelemahan orang lain, tapi juga pandai melihat kelemahannya sendiri. Bukan hanya mampu bicara banyak, tetapi juga mampu berbuat banyak. Bukan hanya mampu menjadi orang pintar, alim, tetapi juga mampu menjadi orang bijak, arif. Bukan hanya mampu mengetahui apa yang diamalkannya, tetapi juga mengamalkan apa yang diketahuinya. Bukan hanya bisa menjadi pemimpin yang baik, tetapi juga mampu menjadi rakyat yang baik. Bukan hanya mampu menjadi orang baik, tetapi juga mampu mempersiapkan generasi masa depan lebih baik. Ya Allah, ya Ghafur, kami mohon pengampunan-Mu, karena di hadapan kami ada orang lemah, membutuhkan bantuan, tidak kami bantu. Ada orang dizalimi memohon perlindungan, tidak kami lindungi. Ada orang susah meminta bantuan, tidak kami hiraukan. Ada orang meminta maaf, tidak kami maafkan. Ada suguhan dan maksiat, tidak kami tolak. Di dalam diri kami ada haknya orang lain, tidak kami penuhi. Di pundak kami ada kewajiban terhadap-Mu dan terhadap orang lain, tidak kami penuhi. Kepada kami ada orang yang berbuat baik, tidak kami berterima kasih kepadanya. Di dalam benak kami ada aibnya orang lain, tidak kami sembunyikan. Dan di dalam diri kami ada kebaikan orang lain, tidak kami hargai. Ya Allah, ya Hadi, ya Wahhab, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih beragam hambatan yang harus kami lalui, dan masih banyak tanggung jawab yang kami harus emban.
Berikanlah kekuatan kepada kami semua yang hadir pada kesempatan ini maupun yang melalui Zooming. Untuk mengembang amanah-Mu ya Allah. Bantulah kami untuk menyelesaikan seluruh urusan kami. Angkatlah seluruh persoalan-persoalan kami. Baik sebagai individu, keluarga maupun sebagai warga bangsa. Ya Allah, Ya Halim, sepenuhnya kami serahkan diri ini kepadamu ya Allah. Tuntunlah kami, genggamlah kami, dan jangan Kau pernah melepaskan kami lagi. Menjadi umat dan hamba yang liar, seperti dahulu kala. Sungguh nikmat, dan sungguh tenang hati ini berada di hadapan-Mu, di dalam genggaman. Berikanlah kekuatan cinta yang sangat dalam dan lebih mendalam lagi kepada junjungan kami, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan peringatan Maulid yang sungguh sangat berbahagia kami pada malam ini, dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan jajaran lengkap pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kami mohon berkah-Mu ya Allah. Semoga kami pulang dari tempat ini, Engkau anugerahkan kepada kami semuanya perubahan besar untuk menjadi khairah ummah, untuk menjadi insan kamil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.